Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Emapi. Sebelum mendengarkan cerita ini, jangan lupa like, share, and subscribe biar channel ini makin berkembang. Jadi hari ini Emapi bakal bawain cerita baru ya. Judulnya Penghuni Gedung Tua. Chapter 1. Terdengar suara langkah orang berjalan di tengah malam yang sunyi. Wanita itu tepat berdiri di depan pintu apartemennya. Kemudian mencari-cari kunci di dalam tas. Sambil terus mencari, samar-samar ia mendengar suara ribut dari depan pintu apartemennya. Karena penasaran, ia pun berbalik badan lalu melihat ke arah apartemen bernomor 203. Tampak pintu apartemen itu terbuka sedikit. Wanita itu tanpa sengaja mengintip dari celah-celah. Terlihat seorang anak kecil sedang duduk tak bergerak di sebuah kursi. Lalu kepalanya tampak berdarah. Kemudian ada seorang wanita yang sedang merangkak ingin menuju ke anak kecil tersebut. Namun karena kakinya terluka dan penuh darah, ia hanya bisa merangkak sambil memanggil, "Anakku, anakku," isak wanita tersebut. Seraya terus menangis. Tiba-tiba dari arah atas wanita itu, seorang pria yang berumur 40 tahunan mengayunkan sebuah kapak besi lalu menghantam punggung wanita itu bertubi-tubi. Ia mengayunkan sampai beberapa kali hingga darah berceceran ke seluruh ruangan. Wanita yang sedang mengintip tadi langsung tersentak dan terjatuh ke lantai. Ia menutup mulut menahan jeritannya. Ia berusaha tidak membuat suara. Namun naas, mendadak pintu dibuka lebar dan berdirilah pria yang membawa kapak berlumuran darah tadi. Tanpa pikir panjang, pria itu menarik rambut wanita tadi dan memasukkannya ke rumah, lalu menutup pintu rumahnya dengan rapat. "Tolong ampuni saya janji tidak akan mengatakan apapun, tolong," rintih wanita itu seraya menahan takut. "Kamu sudah terlanjur melihat semuanya," ucap pria itu dengan tegas. Tanpa menunggu lama lagi, pria itu langsung mengayunkan kapaknya ke tubuh wanita tersebut hingga lehernya terpisah dari badan. Ia masih mengayunkan kapak itu beberapa kali hingga wanita itu mati. Setelah semua perlakuan itu, pria itu menyalakan gas dan menyulutkan api, membuat seolah-olah terjadi kebakaran agar menghilangkan semua bukti. Dan benar saja, karena saat itu sudah lewat tengah malam, kebanyakan dari penghuni gedung tersebut sedang tertidur pulas. Alhasil, kebakaran itu semakin besar dan melahap hampir 80% gedung itu dan membinasakan hampir semua penghuninya. Keesokan harinya, tampak pemadam kebakaran, polisi, dan juga mobil ambulans sudah terparkir di sana. Mereka mencoba memadamkan api yang masih berkobar-kobar. Di tengah keramaian itu, seorang anak remaja yang masih berpakaian seragam SMA menangis ingin memasuk ke apartemen tersebut. "Tolong Pak, biarkan saya masuk Pak. Kedua orang tua saya tinggal di sini Pak, tolong," rintihnya meminta ke pria yang berseragam polisi tersebut. "Gak bisa Dek, kamu gak boleh masuk, dalam masih berbahaya," kata petugas itu kepadanya. Tangisan remaja itu memecah sambil memanggil nama kedua orang tuanya. Tak lama setelah kejadian tersebut, pria yang membunuh Sri yang juga istri sahnya ditemukan tergantung di kamar 203. Tak ada yang tahu apa penyebabnya.
3 tahun kemudian. Panggil saja Dela. Ia seorang mahasiswa yang sedang membuat skripsi terakhirnya. Ia sedang menggeret koper dan berdiri di depan gedung yang sudah cukup tua. Seorang wanita parubaya menghampirinya. "Iya nak, ada perlu apa ya?" tanya ibu itu dengan senyum yang merekah di wajah. "Begini bu," ujar Dela sambil mengeluarkan ponsel. "Saya lihat di internet kalau ibu menyewakan kamar kosan dengan harga murah. Apakah benar?" tanya Dela. Ibu itu mengerti maksudnya. "Oh iya benar nak, apa kebetulan kamu sedang mencari tempat tinggal?" "Iya bu," sahut Dela. "Kalau begitu mari bu antar ke tempatnya langsung," sahutnya sambil menggiring Dela. Dela tampak melihat gedung yang sudah tua tersebut. Tampak sepi dan tak berpenghuni. Namun semua pintu tampak ditutup rapat dan terlihat sangat bersih. "Bu, apa di sini banyak penghuninya?" tanya Dela memecahkan kesunyian. "Tidak banyak kok nak, hanya beberapa saja. Karena dulu pernah terjadi kebakaran, jadi mereka semua enggan tinggal di tempat seperti ini." "Oh, kebakaran ya. Pantas saja gedung di atas terlihat menghitam semua. Apakah di atas juga ada yang tinggal?" tanya Dela lagi. "Tidak ada yang tinggal di atas nak, hanya lantai bawah ini yang ditinggali," sahut wanita itu seraya membuka pintu kamar 103. "Nah ini nak kamar kamu, silakan masuk," kata ibu itu menyuruh Dela masuk. Dela masuk dan tampak keheranan. Kamar itu sangat besar sekali. Ada 2 kamar, dapur, kamar mandi, dan ruang tamunya pun luas. Namun, kenapa sewa kosnya sangatlah murah? Dela berpikir. "Bagaimana nak, kamu suka nggak?" tanya ibu itu sambil tersenyum. Perkataannya mengejutkan Dela. "Oh iya bu, saya suka. Luas juga ya," kata Dela membalas senyumnya. "Syukurlah kalau kamu suka nak. Sebenarnya dulu gedung ini bekas apartemen, tapi selepas kebakaran hanya seperti gedung tua dari luar. Tapi fasilitas di setiap kamar masih bagus kok, kamu gak akan kecewa." Dela mengangguk dengan gembira, kemudian mengeluarkan sebuah amplop. "Ini bu, uang kos saya selama 2 bulan, takut kalau saya gunakan untuk yang lain. Jadi saya bayarkan ke ibu dulu ya," sambil memberi amplop ke ibu tersebut. "Kamu sangat bijaksana ya, padahal umurmu masih muda. Panggil saja saya Bu Ratna. Rumah saya di samping gedung ini. Kalau ada apa-apa kamu bisa mencari saya ke sana." "Iya bu, nama saya Dela." "Nah, apa kamu masih sekolah atau sudah bekerja?" "Saya mahasiswa tahun ketiga bu. Setelah lulus saya akan langsung kerja." "Wah hebat, yang semangat ya." Ratna undur pamit. Sebelum pergi dia sempat berpesan kepada Dela. "Nah, kalau kamu tanpa sengaja mendengar suara-suara dari lantai atas, jangan ditanggepin ya, mungkin itu suara reruntuhan di atas," kata Ratna menegaskan. "Oh iya bu," sahut Dela mengiyakan. Dela langsung menuju ke kamar dan merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Ia sempat berpikir apa rumah ini baru saja ditinggali, karena semua perabotannya tampak begitu bersih. Ia mencoba membuka beberapa lemari di sana, namun semuanya kosong, tak ada apapun di sana. Dela membuka koper dan mulai menata baju-bajunya. Sampai di sini dulu ya. Tunggu chapter kedua. Jangan lupa ya, like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.